Yo halo semuanya, balik lagi bersama gue Made dalam konten belajar tentang apapun, dari manapun, dan kapanpun. Pada episode belajar bareng kali ini kita akan belajar dari anime ya guys ya. Nah buat yang belum tahu anime itu apa, anime itu singkatnya adalah ya animasi dari Jepang. Ya sama aja kayak di Indonesia misalkan Kiko, Adit Sopo Jarwo, Keluarga Somat, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah emang kita bisa belajar dari anime? Ya tentu bisa, karena anime itu adalah karya fiksi. Dan setiap karya fiksi itu pasti punya moral value, itu pasti punya pesan moral, ada ceritanya. Kenapa gue bikin segmen kita bisa belajar dari anime? Nah karena ceritanya tuh gini. Jadi pas gue SMA kelas 12 itu tuh ada program kita tuh harus literasi 15 menit sebelum mata pelajaran pertama dimulai. Rulesnya, gurunya tuh menyatakan bahwasanya buku yang kalian baca itu bukan buku pelajaran sekolah. Dan seumpama kalian ingin baca karya fiksi itu dipersilahkan. Tidak diberitahukan tuh mengenai harus novel, nggak boleh komik dan lain sebagainya. Intinya statementnya cuma gitu. Ya akhirnya gue ngecek di rumah dong, gue punya buku apa yang bisa gue bawa dan gue baca. Akhirnya gue cuman punya komik Naruto. Ya udah gue bawa dong, di sekolah gue baca. Nah sembari baca, guru yang bertanggung jawab atas program ini tuh keliling kelas, dari satu kelas ke kelas yang lain gitulah. Intinya ngecek tiap anak tuh baca apa gitu-gitulah. Sampai pada akhirnya ke kelas gue, dan giliran gue yang ditanya. Gurunya nyamperin gue, nanya, kamu baca apa? Gue jawab dengan polosnya, ya nih bu, saya baca Naruto. Respon gue ya biasa aja gitu, ngasih bukunya, nunjukin, nih bu saya baca Naruto. Karena kan secara rulesnya juga boleh baca karya fiksi. Tiba-tiba yang bikin gue kaget adalah respon gurunya yang menggebu-gebu gitu. Dia tuh langsung ngulti gue tanpa cacicu. Udah kelas 12, masa sih kamu bacanya komik? Naruto itu buat anak kecil. Gue dibilangin kayak gitulah. Gue agak ke-trigger tuh, karena ya gue sebagai pembaca Naruto tuh ngerasa ini anime bukan buat anak kecil bos. Tapi gue bukan ke-trigger karena itunya dulu. Gue ke-trigger kok nggak boleh, kenapa? Akhirnya gue tanya, bu, komik itu kan termasuk karya fiksi. Emang nggak boleh bu kalau saya baca karya fiksi? Bukannya secara aturannya karya fiksi itu boleh dibaca? Ibu tidak menyebutkan harus novel dan komik tidak boleh. Gue bilang kayak gitu. Ada gue biasa aja ngomongnya. Dan gurunya tuh responnya naik lagi, menggebu-gebu lagi. Kamu itu kalau udah salah jangan ngejawab. Ngomong tuh ke gua, face to face gitu kan, ngomong ke muka gua. Dan seketika gurunya tuh langsung ngumumin di kelas gua tuh, nih ya semuanya dengerin, kalau sampai besok kalian ada yang baca komik, ibu ambil komiknya. Kalian boleh baca karya fiksi asalkan novel. Kalau komik tidak ibu perbolehkan. Itulah kurang lebih lah. Terus akhirnya dia ngomong lagi ke gua, pokoknya kamu kalau besok ketahuan masih baca komik, ibu ambil komiknya, ibu sita. Gue ke-trigger tuh di situ. Orang secara aturan karya fiksi boleh sih, terus tiba-tiba aturannya dirubah. Karya fiksi boleh, tapi novel begitu. Kalau yang baca komik ntar disita. Lah nggak konsisten nih kayak dari awal gitu. Cuman temen sebangku gue tuh udah deh, tenang. Cuma jujur gue kesel pertama, kenapa anime ini dianggap sepele sama orang dewasa. Yang kedua, kenapa orang dewasa nggak boleh nonton anime? Padahal banyak public figure yang sudah dewasa itu nonton anime. Contohnya Om Deddy Corbuzier. Om Deddy tuh nonton Attack on Titan. Tahu Bang Ferry Irwandi. Bang Ferry tuh nonton One Piece, baca manganya, perdalam storynya. Atau sesama tenaga pendidik nih, Ustadz Felix nonton One Piece. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang kalau gue sebutin tuh banyak banget. Bukan dari kalangan seniman doang, tapi para kaum intelektual juga ada yang nonton anime gitu. Nah itu yang gue bingung, kenapa statement gurunya bilang bahwasanya kamu tuh udah gede, ngapain sih nonton anime? Ya pertanyaan gue satu, ya kenapa emang kagak boleh? Emang menonton anime tuh suatu tindak kejahatan gitu? Gue nggak ngerti lah. Terus yang poin selanjutnya yang gue kritisi adalah kenapa dia tiba-tiba merubah aturan yang awalnya kagak kayak gitu, terus jadi kayak gitu. Intinya buku yang dibaca itu adalah bukan buku pelajaran kayak LKS, buku paket gitu, bukan. Jadi lu boleh baca karya ilmiah lain, tapi lu juga boleh baca karya fiksi. Begitu kan statementnya. Pas gue bilang begitu, responnya ya respon ala-ala generasi sebelumnya yang langsung ngegas gitu. Terus bilang kayak, ya lu tuh udah salah, jangan ngomong. Kecuali dari awal udah jelas tuh aturannya. Boleh ya anak-anak baca karya fiksi, tapi kalau untuk komik tidak diperbolehkan, bolehnya novel. Ya berarti kalau ketika gue bawa komik, gue salah. Nah aturannya jelas, kalau lu mau baca karya fiksi, ya novel, bukan komik. Yang dari awal aturannya diperbolehkan baca karya fiksi, ya emang gue bawa komik salah? Ya kan komik karya fiksi.
Kecuali yang komik yang gue bawa tuh komik obat batuk, baru tuh gue diomelin nggak apa-apa. Tiba-tiba gue bawa komik obat batuk terus gue baca tuh, baru tuh salah. Bukan komik yang karya fiksi. Tuh, jadi gue ngerasa kenapa ya anime ini disepelein gitu. Kenapa generasi-generasi sebelumnya yang nonton anime juga kagak pernah, seumpama nonton paling ya anime-anime menyenangkan gitu kayak Chibi Maruko-chan, Ninja Hattori, Shinchan. Gak pernah memang update tentang dunia anime. Seiring berjalannya waktu kan muncul kan judul-judul anime yang memang topiknya berat-berat, kayak Monster lah, Attack on Titan lah, Full Metal Alchemist lah. Tuh, kenapa langsung dijudging anime tuh buat anak kecil, orang dewasa tuh kagak boleh nonton anime? Kenapa, pertanyaan gua? Akhirnya sebagai ajang balas dendam gua, salah satu yang gua kerjain adalah pas kuliah, yaitu skripsian. Karena gua ngerasa pihak akademisi setara kampus nih harus ngerti nih bahwasanya ada loh namanya anime. Akhirnya gua bahas tuh di skripsi gua, judul gua tuh tentang anime, ngebahas KNY, Mugen Train, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya gua lulus aja. Bahkan skripsi gua dapat A dengan ngebahas anime. Ya berarti kan sebenarnya di ranah perkuliahan lebih bisa diterima. Tapi kenapa di ranah sekolah anime tuh dianggap apa sih ini kan buat anak kecil? Kenapa dijudging duluan? Kenapa kagak pernah nonton? Sampai bilang Naruto tuh buat anak kecil. Ya gue sepakat sih. Kalau bilang secara genre Naruto tuh buat anak kecil 13 plus ke atas gitu, gue ngerti. Tapi cerita di dalamnya tuh bukan hanya perkara tentang anak kecil meraih impiannya, bukan. Banyak konflik-konflik dewasa juga, Pak. Perang, hal-hal politis lainnya, kudeta, diskriminasi, yang dimana di anime dan manganya itu sadis diliatinnya. Masa sih hal-hal kayak gitu buat anak kecil? Dan masa orang dewasa nggak boleh ngeliat kayak gitu? Kan nggak masuk akal. Justru kan itu memang buat orang dewasa. Jadi mungkin itu aja untuk konten belajar bareng dari anime gua saat ini ya guys ya. Jika kalian suka dengan konten kayak gini, silahkan like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar kita bisa berkembang lagi, setidaknya lebih baik dari hari sebelumnya, meskipun hanya sekedar 0,001%. Dan jangan lupa tinggalin juga subreknya. Agar apa? Agar kalian tuh mendapatkan informasi dari berbagai macam hal yang bisa membuat insight baru dalam kehidupan kalian. Dan kalau udah subrek, ya loncengnya dinyalain. Biar apa? Biar lu tahu ketika gua upload, oh si Made upload nih, gua harus nonton, begitu ya guys ya. Jangan lu subrek, lu tinggal doang, lu tonton sampai habis juga. Gua Made Arga pamit, salam positif.